Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai cara mendaftar program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, tapi sebelumnya aku akan jelaskan dulu mengenai PKH itu apa sih. Jadi program PKH ini atau program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan sosial dari Kemensos di mana diberikan untuk keluarga miskin ataupun rentan miskin. Dari bantuan PKH ini sangat banyak sekali teman-teman manfaatnya, di mana kita itu bisa mendapatkan bantuan ini setiap tahun dengan nominal yang didapatkan itu bermacam-macam karena dari PKH ini memiliki beberapa komponen di dalamnya. Untuk program PKH ini banyak sekali ya peminatnya karena selalu dicairkan ya teman-teman. Bantuan ini berlaku selama 5 tahun sebagai anggota PKH. Selain itu untuk di 2021 dari program PKH ini dia melakukan pembaharuan baru, aturan baru di mana maksimal untuk penerima PKH ini maksimal 5 tahun dalam menerima bantuan dari PKH ini, karena sebelum-sebelumnya itu bahkan lebih dari 5 tahun ya teman-teman yang menerima bantuan PKH ini. Dan juga untuk bantuan PKH ini sangat mudah dalam mendaftarnya, yaitu hanya sekali daftar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari bantuan PKH ini sampai bertahun-tahun tanpa dilakukan upgrade teman-teman. Oke, nah namun tidak semua dari teman-teman ini bisa menerima bantuan PKH ini karena memiliki syarat untuk mendapatkan bantuan PKH, yaitu teman-teman harus masuk ke dalam kategori keluarga miskin ataupun tidak mampu. Jika sudah masuk ke dalam kategori miskin ini, maka teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri. Pasti teman-teman bertanya, apakah bantuan PKH ini bisa didaftar secara offline ataupun offline? Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena aku akan update terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke. Sebelumnya, informasi ini aku dapatkan dari website resmi Kemensos dan PKH ya. Oke, lalu aku beritahu dulu beberapa komponen dari PKH ini agar teman-teman itu nggak bingung. Jadi, jika kita lihat ya di sini teman-teman, bantuan dari PKH itu ada beberapa kategori. Yang pertama, kategori ibu hamil atau nifas, di mana bantuan tersebut diberikan sebesar 250.000. Kemudian kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun sebesar 250.000. Kemudian kategori pendidikan anak SD atau sederajat sebesar 75.000. Kemudian kategori pendidikan anak SMP sederajat sebesar 125.000. Kemudian kategori pendidikan anak SMA sebesar 166.000. Selanjutnya kategori penyandang disabilitas berat, bantuan yang diberikan sebesar 200.000, dan kategori lanjut usia yang diberikan sebesar 200.000 rupiah. Oke, nah bantuan komponen ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Nah berarti dalam satu keluarga itu maksimal 4 orang ya yang terdaftar di bantuan PKH ini dengan kategori yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Jika teman-teman sudah memenuhi syarat tersebut dan sudah ada di dalam komponen tersebut, teman-teman bisa mendaftar melalui offline. Lalu apakah bisa kita itu mendaftar secara online? Oke, aku jelaskan dulu untuk cara mendaftar secara offline ya, dimana teman-teman itu bisa langsung membawa KTP, hanya dengan KTP saja yang dibawa dan juga KK, dan teman-teman serahkan di pihak kelurahan, di mana nantinya pihak kelurahan itu akan melakukan pengecekan apakah teman-teman layak atau tidak bersama dengan pendamping PKH itu sendiri. Nanti jika teman-teman sudah lolos dalam bantuan ini, maka teman-teman akan selalu didampingi setiap tahunnya oleh pendamping PKH.
Nantinya teman-teman akan menerima SK penetapan bahwa teman-teman ini terdaftar sebagai penerima bantuan PKH selama beberapa tahun ke depan. Teman-teman bisa lepas dari menerima bantuan ini jika teman-teman itu sudah dianggap layak oleh pendamping desa. Kemudian yang kedua, jika teman-teman melakukan pengajuan untuk mengundurkan diri sebagai anggota PKH, di mana yang disebutkan saat ini bernama graduasi PKH. Perlu teman-teman tahu juga di tahun 2021 mendatang untuk batasan sebagai penerima bantuan PKH ini yaitu maksimal 5 tahun. Jika sudah lebih dari 5 tahun, maka otomatis kepesertaan teman-teman akan dicabut sebagai penerima bantuan PKH ini. Namun jika kurang dari 5 tahun teman-teman menganggap sudah mampu dan layak, teman-teman bisa melakukan graduasi atau melakukan pengunduran diri secara mandiri. Nah, untuk melakukan pengunduran diri secara mandiri ini, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat lainnya, di mana teman-teman bisa mendapatkan bantuan untuk usaha teman-teman, yaitu sebesar 3,5 juta yang diberikan juga oleh Kemensos untuk anggota PKH yang sudah tergraduasi atau mengundurkan diri secara mandiri. Dengan syarat teman-teman punya usaha ya, seperti warung-warung kecil itu juga termasuk ke dalam kategori usaha yang dimaksud oleh Kemensos. Setelah saya cari informasi di website resmi Kemensos itu sendiri dan berbagai informasi lainnya, bahwa hingga saat ini belum ada pendaftaran secara online untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Namun, jika ingin mendaftar, cukup bawa kartu tanda penduduk KTP dan melapor ke kantor desa atau kelurahan setempat. Dari aparatur desa, calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH nantinya akan diverifikasi bersama dengan pendamping program bantuan PKH. Jadi teman-teman, untuk saat ini di tahun 2021 ya, pendaftaran PKH itu belum ada online, jadi tetap offline. Jadi teman-teman tetap harus mendaftarkan diri ke pihak desa atau kelurahan di daerah teman-teman ya. Jika teman-teman sudah terdaftar, nanti teman-teman akan menerima beberapa hak dari peserta PKH. Yang pertama yaitu teman-teman yang pastinya menerima bantuan uang tunai, kemudian pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, yang ketiga adalah pelayanan pendidikan dasar, dan yang keempat adalah pelayanan kesejahteraan sosial. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya hak-hak yang bisa teman-teman dapatkan dari bantuan PKH ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasi dari aku. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak yang tahu mengenai bantuan ini. Oke, sekian dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.